Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini pembelajaran untuk PJOK yaitu adalah permainan bola kecil. Oh ya, seperti biasa jangan lupa sebelum menyimak video ini pastikan kalian sudah absen gitu ya. Pertama harus absen dulu karena itu penting untuk kehadiran di pembelajaran jarak jauh ini yang udah Bapak share ya. Yang berikutnya kita langsung saja. Video ini dibuat agar mempermudah penyampaiannya daripada menghilangkan kebosanan pas saya mau bentuknya video gitu kan. Dengan begini kan suara saya bisa langsung didengar oleh kalian semua. Video ini sebenarnya hanya bentuknya rangkuman dari buku paket kalian. Yang kalian punya itu, yang kalian bawa, yang kalian pinjam dari sekolah, itu ada di situ. Kalau kalian mau baca, bisa sangat mudah langsung dipahami. Video ini hanya bersifat membacakan ulang ya. Membacakan ulang materi yang disampaikan hari ini. Oke. Kita mulai saja. Yang pertama materinya adalah permainan bola kecil, yaitu adalah permainan softball ya. Kalian tahu semua sudah pernah melakukannya di kelas 1 dan kelas 2, dan di kelas 3 ini kalian bentuknya sudah adalah menganalisa bentuknya, memahami lebih dalam dari permainan softball. Ya, kalau kalian perhatikan dari gambar ini ada yang seorang pemukul, ada seorang yang berjaga, ada orang yang lari. Ya, kalau kalian perhatikan di gambar ini ada pemukul, ada yang berlari. Nah, di situ bisa kalian analisa bentuk lapangannya juga gitu. Berikutnya menganalisis, merancang dan mengevaluasi taktik dan strategi dalam pembelajaran softball. Permainan softball dimainkan di lapangan oleh dua regu atau saling berhadapan. Terus poin-poinnya, tujuan softball itu yang pertama mencetak angka sebanyak mungkin. Yang kedua, mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Yang berikutnya, permainan softball diperlukan taktik dan strategi penyerangan dan pertahanan. Yang terakhir, berbagai teknik dan strategi permainan softball akan dianalisis dan dirancang. Nah, itu nanti akan jadi tugas kalian untuk menganalisa. Jadi nanti di akhir video ini kalian dengarkan ada tugas, yaitu menganalisis dan merancang pola pertahanan dari softball. Karena ini kan polanya pola penyerangan. Yang saya sampaikan pola penyerangan, dari kalau kalian benar-benar paham dari pola penyerangan akan mampu menggambarkan dan menganalisa dari pola pertahanan ya. Yang berikutnya ini adalah poin-poin dari pola penyerangan. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 poin. Hanya ini saja yang akan Bapak sampaikan. Poin dari penyerangannya. Setelah itu nanti tugasnya kalian membuat dan menganalisa pola dari pertahanan. Kalau yang Bapak jelaskan ini adalah pola penyerangan. Nanti kalian buat analisanya seperti apa, kalian pahami. Setelah itu kalian tulis di kertas, kalian foto hasilnya, atau kalian bisa memberikan masukan, Pak, saya tuh bentuk tugasnya bentuk video boleh, atau apapun bentuk pengumpulan tugasnya ya. Lanjut berikutnya yaitu menganalisis taktik dan strategi dalam pembelajaran penjas. Taktik dalam penyerangan softball adalah siasat atau cara yang dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul.
secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh nilai dan kemenangan dalam pertandingan tentunya. Taktik penyerangan yang sering dipergunakan dalam permainan softball adalah sebagai berikut. Ini pola-pola dalam penyerangannya. Pertama ada namanya pukulan tanpa ayunan atau biasa istilahnya burn ya. Kalau kalian baca juga ada di situ. Saya bacakan ulang. Pukulan tanpa ayunan adalah usaha memukul, melakukan pukulan ke arah base pertama atau pitcher atau base ketiga dengan tujuan untuk membantu pelari menuju base di depannya ya. Jadi pukulan ini tanpa ayunan. Begitu ada bola datang, kalian cukup semacam ditempelkan ya, di ban gitu. Kalian bisa lihat di YouTube ada. Kalau kalian ketik kata kunci ayunan burn dalam softball ada di situ. Kalian bisa lihat videonya di YouTube banyak pukulan dalam softball ya. Yang kedua adalah pukul dan lari. Pukul dan lari ini adalah siasat yang dilakukan oleh pemukul untuk membantu agar pelari dapat maju beberapa base di depannya dengan selamat. Taktik ini dilakukan apabila ada pelari di base 1 dan 2. Keuntungan pukul lari adalah memungkinkan kita tidak dapat dipergunakan dalam situasi unggul. 1 angka dan sebelum terjadi 2 out. Pukul dan lari dikatakan berhasil jika dapat menyelamatkan pelari dari base 1 mencapai base 3. Oke, bisa dibaca di bukunya, ditelaah perlahan, mungkin kalian akan paham. Ya, buka saja di bab softball. Yang ketiga adalah mencuri base. Mencuri base adalah siasat yang dilakukan oleh pelari di base. Ini bukan pemukul, tapi maksudnya orangnya sudah berada di base ya. Keberhasilan siasat ini dipengaruhi kecepatan dan kejelian pelari melihat pelepasan bola oleh pitcher. Jadi pada saat dilepas bolanya, bagaimana dia menganalisa situasi untuk mencuri base ya. Mencuri base dapat dilakukan oleh satu orang pelari melakukan mencuri base ini dari satu base ke base berikutnya sewaktu pitcher melakukan pitching ya. 2 pelari pada 2 base melakukan mencuri base, misalnya seorang pada base 1, yang lain pada base 3 atau masing-masing pada base 2 dan 3 ya. Itu bisa dilakukan. Jadi misalkan ada orang yang di base 1 itu melihat situasi dan dia melihat kesempatan dan lari ke base berikutnya, dan berikut pun dan seterusnya dari base 3 ke base berikutnya. Yang terakhir adalah pukulan melayang. Taktik ini sangat tepat dilakukan pada saat permainan berlangsung ketat. Misalkan permainannya benar-benar ketat dan menyulitkan gitu. Pukulan melayang ini bisa dilakukan. Hal ini dilakukan sebelum terjadi 2 mati atau selisih nilai tidak lebih dari 2. Ada pemain di base 3 atau base 2 dan base 1. Pukulan melayang harus dilakukan oleh seorang pemukul yang baik karena harus memukul bola melambung ke arah outfield. Jadi arahnya itu ke arah yang lebih jauh gitu ya. Bola dipukul jauh dan melambung ke arah outfielder. Pelari pada base bersiap meninggalkan base. Jika kemungkinan bola tidak tertangkap oleh fielder, pelari dapat langsung menuju di depan home. Akan tetapi, jika diperkirakan bola dapat ditangkap oleh outfielder, pelari siap berada di base bersamaan dengan bola menyentuh glove penjaga, langsung lari secepatnya mencapai base di depannya. Kalian dapat melakukan beberapa analisis dari yang saya sampaikan ya. Dari poin-poin itu bisa kalian analisa lah dari situ. Oke, hanya itu videonya. Terima kasih. Tugas untuk kaliannya adalah membuat analisa
kalau tadi kan Bapak sudah menerangkan ini poin-poin dari poin dari teknik dalam menyerang. Nah, kalau kalian tugasnya adalah membuat teknik untuk bertahan, ya. Teknik bertahannya seperti apa? Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.